warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari STEMIK Royal Kisaran akan menjawab pertanyaan dari materi metodologi penelitian. Oke, langsung saja kita ke pertanyaannya. Langsung saja kita ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaannya adalah, jelaskan definisi dari instrumen penelitian. Dari teman saya adakah yang bertanya? Saya akan menjawab. Menurut Sugiono 2013, instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Sedangkan menurut Purwanto 2018, instrumen penelitian pada dasarnya adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan kepada kalian bertiga. Jelaskan ciri-ciri manusia sebagai instrumen penelitian. Saya akan menjawab. Oke. Jadi ciri-ciri umum manusia sebagai instrumen mencakup yang pertama, responsif terhadap lingkungan dan pribadi-pribadi yang menciptakan lingkungan. Kemudian yang kedua, dapat menyesuaikan diri pada keadaan dan situasi pengumpulan data. Kemudian yang ketiga, menekankan keutuhan dan memanfaatkan imajinasi. Saya akan bertanya, jelaskan definisi dari observasi. Adakah yang bisa menjawabnya? Pengertian observasi adalah memperhatikan atau melihat. Bila dijabarkan, observasi adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengamati secara langsung suatu objek tertentu dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait objek tersebut. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan selanjutnya, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis observasi. Adakah teman saya ingin menjawab? Saya bisa menjawabnya. Ya. Jenis-jenis observasi itu ada 3. Yang pertama, observasi partisipatif merupakan metode yang bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap. Metode ini dilakukan dengan membuat kedekatan secara mendalam dengan suatu komunitas atau lingkungan alami dari objek. Yang kedua, observasi terus terang atau tersamar. Observasi terus terang merupakan teknik di mana peneliti mengungkapkan terus terang kepada narasumber untuk komunitas atau masyarakat. Yang ketiga, observasi tidak terstruktur. Merupakan teknik yang digunakan ketika fokus penelitian belum jelas atau fokus berkembang selama observasi berlangsung. Itu dia. Selanjutnya saya akan menanya pertanyaan nomor 5. Jelaskan tahapan observasi. Ada yang bisa jawab? Saya akan menjawabnya. Tahapan melakukan observasi ada 5, yaitu 1. Menentukan objek yang diamati, 2. Mengumpulkan fakta-fakta terkait objek, 3. Menyiapkan laporan untuk mencatat data hasil observasi, 4. Melakukan pencatatan observasi, dan yang terakhir menyunting hasil laporan observasi. Baiklah, saya di sini akan bertanya, jelaskan definisi dari wawancara. Ada yang bisa menjawab? Saya. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Bentuk informasi yang diperoleh dinyatakan dalam tulisan atau direkam secara audio, visual, atau audio visual. Wawancara merupakan kegiatan utama dalam kajian pengamatan. Oke, selanjutnya saya akan bertanya, sebutkanlah jenis wawancara berdasarkan bentuk pertanyaan yang dimuat dalam panduan wawancara. Adakah dari teman-teman yang bisa menjawab? Saya bisa menjawabnya. Jenis wawancara itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, wawancara terstruktur, yang kedua, wawancara tidak terstruktur, yang ketiga, wawancara bebas terpimpin. Nah, untuk bagian bentuk wawancara itu ada 6, yaitu yang pertama wawancara formal, yang kedua wawancara rutin, yang ketiga wawancara konversi pers, yang keempat wawancara akses pers, yang kelima wawancara rotable, yang keenam wawancara semi struktur. Itu dia. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya kepada kalian, jelaskan bagaimana langkah-langkah wawancara. Ada yang bisa jawab? Saya akan menjawabnya. Langkah-langkah dalam melakukan wawancara ialah menentukan tema atau topik wawancara, mempelajari masalah yang berkaitan dengan topik wawancara, menyusun daftar atau garis besar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber,
menentukan narasumber dan mengetahui identitasnya. Yang terakhir, menghubungi dan membuat janji dengan narasumber. Oke, selanjutnya jelaskan definisi teknik pengumpulan dokumen. Adakah dari kalian yang bisa menjawab? Saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari teman saya, yaitu teknik pengambilan dokumen, yaitu penelitian mengambil sumber penelitian atau objek dari dokumen atau catatan dari peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Sini saya akan bertanya, teknik pengumpulan dokumen terdapat dua bentuk, yaitu pengambilan basis data dan analisis content. Jelaskan keduanya. Adakah yang bisa menjawabnya? Saya bisa menjawabnya. Teknik pengambilan basis data merupakan aktivitas yang dilakukan guna mendapat informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian. Sedangkan teknik analisis konten yaitu teknik yang berorientasi kualitatif. Ukuran kebakuan diterapkan pada satuan-satuan tertentu. Biasanya dipakai untuk menentukan karakter dokumen-dokumen atau membandingkannya. Itu dia. Sekarang saya yang ingin bertanya pada pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan definisi studi kepustakaan. Di antara teman saya adakah yang bisa menjawab? Saya. Ya. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah menjadi objek penelitian atau topik cerita yang disusun ke dalam karya tulis non-ilmiah. Baiklah, saya akan bertanya untuk pertanyaan terakhir. Jelaskan teknik pengumpulan data berikut. Instrumen penelitian yang digunakan tentang survei. Apakah ada yang bisa menjawabnya? Saya bisa menjawabnya. Teknik pengumpulan data survei atau lengkapnya self-administered survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi, bisa disimpulkan survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi sejumlah besar responden. Selanjutnya, apakah ada yang bisa menjelaskan tentang eksperimen? Saya. Nah, jadi metode penelitian eksperimen adalah metode penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen atau treatment perlakuan terhadap variabel dependen atau hasil dalam kondisi yang terkendalikan. Yang terakhir, adakah dari kalian yang bisa menjelaskan tentang teknik Delphi? Saya. Metode Delphi merupakan metode sistematis dalam mengumpulkan pendapat dari sekelompok pakar melalui serangkaian kuesioner, di mana ada mekanisme feedback melalui pemutaran atau ronde pertanyaan yang diadakan sambil menjaga anonimitas tanggapan responden. Baiklah, itulah jawaban-jawaban yang dapat kami jawab dari pertanyaan materi metodologi penelitian. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi